Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Haryani dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Industri. Di sini adalah materinya diferensiasi produk terdiri dari produk baru, pengeluaran dan penjualan, analisis terhadap peranan advertensi. Di sini peranan pemasaran serta bentuk-bentuk kegiatan. Pemasaran yaitu pelaksanaan dari kegiatan dunia usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai. Jenis produk yang dipasarkan. Yang pertama, produk yang dapat diraba atau yang biasa dikenal dengan barang. Yang kedua, jasa. Yang ketiga, produk lain yang tidak berwujud atau ide dan kesehatan. Konsep pemasaran. Yang pertama, saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, orientasi laba. Yang ketiga, koordinasi dan integrasi dan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran di sini lingkungan bukan pasar, dan di sini ada kegiatannya yaitu kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan yaitu undang-undang, fatwa, perda, kondisi politik dan ekonomi global, stabilitas politik, dan lain-lain. Lingkungan pasar di sini yaitu meliputi aktivitas bisnis dan perusahaan, yaitu penyedia barang mentah, pemberi modal pinjaman, pesaing dan perusahaan lain, pekerja, langganan. Marketing mix atau 4P, strategi dalam aktivitas pemasaran. Yang pertama yaitu pengembangan barang atau produk, yang kedua penentuan harga atau pricing, yang ketiga pendistribusian barang atau pledge, yang keempat promosi barang atau promotion. Yang pertama pengembangan barang, yaitu dalam menghadapi persaingan, perusahaan harus terus memperbaiki mutu, penyesuaian model yang lebih up to date sesuai perkembangan teknologi dan selera konsumen. Penciptaan produk dengan harga yang murah atau efisien dan dibarengi produktivitas yang tinggi mengacu pada program cost of labor. Yang ketiga, pendistribusian barang. Pendistribusian barang ke berbagai tempat harus dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan biaya relatif murah. Yang keempat, promosi barang. Melakukan secara intensif pengenalan hasil produksi serta memberikan daya tarik dengan konsumen berminat untuk melakukan pembelian di berbagai media ditambah dengan pemberian hadiah. Peranan masyarakat bagi masyarakat dan bagi perekonomian. Bagi masyarakat, yang pertama adalah memberikan nilai kepuasan, daya guna atau utilitas yang lebih tinggi dari sejumlah pengorbanan uang yang dibayarkan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Yang kedua, kepuasan konsumen berbentuk utilitas waktu, yaitu membeli barang pada waktu yang tepat. Utilitas tempat, yaitu memberi barang mudah diperoleh dan dekat. Utilitas pemilikan, yaitu barang diperoleh sesuai dengan selera. Utilitas bentuk, beli barang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bagi perekonomian, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi, meningkatkan penjualan barang dan jasa, meningkatkan aktivitas bisnis dan mempercepat pertumbuhan, memacu perkembangan teknologi dan produk baru. Strategi pengembangan barang atau produk. Strategi pengembangan produk biasa diterapkan pada perusahaan yang berbasis perkembangan teknologi. Sangat cepat disertai dengan pesatnya persaingan, seperti TV, HP, komputer, dan sebagainya. Serta perusahaan yang model atau desainnya terus berubah seperti tas, sepatu, garmen, mobil, dan sebagainya. Proses pengembangan produk. Dalam perusahaan besar merupakan tugas divisi R dan D, diperlukan biaya dan profesionalitas serta tingkat kerahasiaan yang tinggi. Setiap perusahaan tersebut pada prinsip
prinsipnya telah memiliki SOP yang handal dan teruji dalam proses inovasi produk terbarunya. Siklus barang dan jasa. Di sini siklus hidup barang meliputi 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama pengenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kematangan, yang keempat kemunduran. Tahap pengenalan di sini ada promosi, sales rendah, dan juga merugi. Tahap pertumbuhan, sales naik tajam, kemudian mulai laba, pesaing muncul, pangsa pasar. Tahap kematangan, protas naik, mutu naik, efisiensi, sales marginal, pesaing makin banyak, sales turun dan laba turun. Tahap kemunduran, teknologi pesat, produk baru pesaing, TV hitam putih lenyap, TV tabung tunggu waktu, mesin tik tidak diminati, muncul PC, TV plasma, dan lain-lain. Strategi penetapan harga. Faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga, yang pertama, perolehan keuntungan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, peningkatan volume penjualan dan tingkat ketercapaian. Yang ketiga, persaingan terhadap produk sejenis. Keempat, value terhadap produk, yaitu aktualitas diri dan juga gengsi konsumen. Yang kelima, positioning perusahaan menjadi price leader, misalkan Sony dan Nokia dan sebagainya. Penetapan harga berdasarkan biaya. Beberapa metode yang dapat ditempuh meliputi analisa, BEP. Di sini juga ada daerah laba dan juga daerah merugi. Apabila jumlah produksi dan sales kurang, berarti rugi. Apabila jumlah produksi dan sales bertambah, berarti laba. Biaya tetap, biaya yang dikeluarkan perusahaan bersifat tidak berubah dan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya tingkat perusahaan. Contohnya gaji atau upah, pemeliharaan gedung, alat kantor, dan lain-lain. Administrasi kantor, perawatan kesehatan, asuransi gedung, biaya penyusutan, dan lain-lain. Biaya variabel, biaya yang dikeluarkan perusahaan yang bersifat berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya tingkat produksi. Contohnya, sewa tanah, pemeliharaan dan pengolahan kebun, bahan baku, bahan pembantu, proses produksi, upah tenaga kerja tidak tetap, biaya lembur, bahan bakar, transportasi, bahan bakar, dan sebagainya. Struktur biaya pabrik dan gula. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, analisa markup pricing. Penetapan harga markup merupakan metode dengan menambahkan markup standar pada biaya produksi. Perusahaan menghitung biaya per unit produk dengan menghitung biaya variabel rata-rata per unit, menghitung biaya tetap rata-rata per unit, dapat diketahui biaya per unit. Data analisa pendukung berdasarkan realisa prestasi, maka dapat diketahui biaya per unit sama dengan menghitung biaya variabel rata-rata per unit ditambahkan dengan menghitung biaya rata-rata per unit. Contohnya, harga gula 7.500 per kilo, perusahaan menetapkan keuntungan 25%, maka harga jual gula per kilo menjadi sebesar 9.375. Sistem kompetitif. Perusahaan menetapkan harga jual produknya sama dengan yang berlaku di pasar terhadap produk sejenis seperti sepatu, kertas, serta harga jual yang ada di restoran. Yang keempat, sistem terobosan. Sering dipakai perusahaan ketika melakukan peluncuran produk baru yang menetapkan harga pada tingkat rendah dengan harapan dapat memaksimumkan volume penjualan dengan diberlakukannya sistem ini. Yang dimaksudkan yaitu tercapainya volume penjualan yang tinggi.
Diharapkan perusahaan mampu memasuki pasar di berbagai daerah, bertujuan untuk menyaingi perusahaan yang lebih mapan. Contohnya mobil Avanza dan juga mobil Xenia. Yang kelima, penetapan harga berdasarkan permintaan. Banyak diterapkan pada perusahaan jasa transportasi seperti kereta api dan penerbangan, di mana perusahaan menerapkan tarif yang berbeda berdasarkan hari libur dan hari biasa, berdasarkan kelompok yaitu seperti pelajar, umur, pensiunan, serta pemegang kartu kredit bank tertentu. Yang keenam, strategi penetapan harga rendah pada produk berkualitas. Penetapan strategi ini bertujuan sebagai daya tarik konsumen agar volume barang terjual meningkat. Strategi kebijakan harga jangka pendek. Saluran distribusi yang biasa dilakukan perusahaan yaitu dari produsen ke konsumen, dari produsen melalui pengecer kemudian ke konsumen, dari produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer, kemudian baru konsumen. Ada juga yang produsen, agen penjualan, pengecer ke konsumen, dan ada lagi yang dari produsen langsung ke agen penjualan dan langsung ke konsumen. Kegiatan mempromosikan barang meliputi 3 aspek. Yang pertama, memberi informasi mengenai suatu barang. Yang kedua, membujuk konsumen untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, mempengaruhi konsumen untuk membeli barang tersebut. Kegiatan mempromosikan barang dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama adalah advertensi. Dilakukan dengan menggunakan billboard atau melalui advertensi yang ada di surat kabar dan majalah, media radio, televisi, atau yellow bags. Yang kedua, mengirimkan brosur kepada konsumen melalui pos atau dengan cara memberikan secara langsung. Yang ketiga, penjualan langsung. Biasa dilakukan oleh perusahaan yang produksi barang yang mahal dan barang yang dibuat berdasarkan selera konsumen. Yang keempat, publisitas. Dilakukan dengan menulis mengenai organisasi atau perusahaan yang menghasilkan barang atau menulis barang yang diproduksikan, sehingga dapat membantu memperkenalkan barang yang sudah dipromosikan. Demikian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.